Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad buqal ma'alif al-qutbul wali Syekh Muhammad Khalid bin Abdillatil al-Bangkalani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yaitu satu pasal menjelaskan itikaf. Itikaf itu diam di masjid, itu itikaf. Karena dalam ibadah terkadang kita ibadah itu bebas. Juga terkadang juga ada kita ibadah itu khusus. Contohnya seperti itikaf. Seperti haji, tidak bisa kita haji di Singkawang, harus ke Mekah. Tidak bisa kita itikaf di rumah-rumah kecuali di masjid. Jadi ada dalam Islam itu ada secara khusus, ada secara umum. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi salah satu yang khusus itu yaitu seperti itikaf. Ustanul itikafu disunatkan yaitu itikaf. Kulla waktin, tiap-tiap waktu, wa fi ramadhana aula. Dalam bulan Ramadan itu yaitu yang lebih utama. Apa kita harus bulan Ramadan? Tidak. Kalau kita bisa, tiap hari kita itikaf. Itikaf harus 1 jam, tidak. Walaupun yang penting kita diam walaupun sebentar. Dengan syarat satu, kita harus suci. Artinya kalau perempuan suci dari hadas besar, juga ada hadas kecil. Juga kita diantaranya harus kudu niat itikaf. Harus kita syaratnya kita di masjid. Juga kita nggak boleh ngomong-ngomong. Jadi di saat kita niat itikaf, niat kalau bahasa Arabnya nawatul itikafa ihtisaban lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau saya tidak hafal Ustaz, ya udah bahasa Indonesia saja. Saya niat diam di masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahalanya besar luar biasa. Nawaitul itikafa imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saya niat diam di masjid karena iman kepada Allah dan juga mengharap pahala dari Allah. Udah diam. Kalau mau baca Yasin, ya baca Yasin. Baca apa saja terserah. Andai kata tidak baca-baca enggak masalah. Tetap sampai dapat pahala daripada itikaf. Boleh Ustaz itikaf 5 menit boleh. 3 menit boleh. 1 menit pun boleh itikaf. Yang penting sekiranya diam. Nah, udah pahalanya besar. Cuma lebih besar tuh di bulan Ramadan. Kalau di pondokan bulan tuh nyai itu keluar dari kediaman masing-masing, udah kompak tuh nyai itu. Jam mulai tanggal 21. Barengan itu nyai, satu bulan itu. Dengan yang penting nyai. Jadi steril udah pasti. Tidak ada laki-laki, tidak ada. Setiap bulan Ramadan tanggal 21, 23, 25 terus yang ganjil-ganjil itu itikafnya itu. Paling sedikit 1 jam. Jadi nanti kalau pulang satu ya pulang semua. Itu. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan walaupun kita tidak tiap malam usahakan ganjil-ganjil. Kalau tidak bisa Ustadz, saya capek Ustadz. Kalau oleh suami saya diizinin, usahakan bulan Ramadan ada itikaf sampean. Kalau salat tarawih di masjid, ya itikaf terus berarti. Asalkan jangan ngomong-ngomong ya. Karena itikaf itu bisa batal sebab ngomong kita. Nggak boleh. Itikaf itu diam di masjid, ya bisa jadi kita berzikir, bisa jadi kita muhasabah diri, bisa jadi kita baca sholawat, bisa jadi kita yaitu baca istighfar dan lain sebagainya. Nggak boleh kita kotak ngomong-ngomong sama manusia. Pada waktu itu kita, kalau tuh kita tidak ngomong-ngomong sama Allah, minim kita tafakur. Nah gitu Bu. Kalau udah bicara anu, ya batal itikafnya. Itikafnya itu batal. Jadi itikaf itu diam di masjid, tujuannya Allah kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang lain tujuannya. Itu pahalanya besar, lebih-lebih bulan Ramadan. Jadi adapun itikaf itu bebas kita bulan apa saja. Cuma yang lebih muakkad, yang lebih besar pahalanya yaitu di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diusahakan ibu-ibu itu walaupun 1 bulan 1 kali bulan Ramadan harus ada itikaf. Ibu-ibu tuh. Ya, tapi harus pamitan Bu sama yang punya suami, harus pamitan.
Pak Haji, boleh Kak Tuan, boleh Mas, Pak, Bapak, sayang, semua mau itikaf. Dan siapa Bu? Dan kawan-kawan lah. Kalau di dalam bulan memang gitu. Jam 12 tuh Nyai udah ngerti yang laki-laki itu. Jam setengah 12 atau jam 11 udah kosong masjid. Khusus laki-laki semua. Sampai sekarang, Bu. Dan ini yang kecil-kecil itu juga yang penting itu perempuan. Allah. Berlomba-lomba nyata itu kayaknya. Ya Allah, kata saya. Ya kalau seumpama kata suaminya, udah Bu, itikaf sini aja dengan saya. Itu bukan itikaf, Bu. Itikaf itu harus di masjid, Bu, ya. Bukan itu. Wasyurutu ini. Wasyurutu adapun syarat itikaf. Syarat itikaf itu sebatun itu ada 7. Yang pertama, al-islamu yaitu harus Islam. Kalau orang kafir itikaf tidak sah. Wal aklu dan juga punya akal. Kalau orang gila itikaf walaupun dia lahir dari mama Islam, keluarga Islam tapi dia gila, tidak sah. Nomor 3, wan naqawan min anil haid wan nifasi. Dan nomor 3 harus bersih dari haid ataupun nifas. Orang-orang haid jangankan sampai itikaf. Enggak itikaf dia di masjid enggak boleh, Bu. Ustaz saya bantu-bantu masjid. Walaupun bantu-bantu enggak boleh. Apalagi itikaf. Ada umpama bulan Maulid sampai head. Mau bantu-bantu di masjid jangan. Lebih pahala tidak dapat, dosa yang nanti sampai yang dapat. Udah sampai dari rumahnya aja. Di mana batas masjid, disitulah nggak boleh sampai orang head ataupun nifas menginjak atau diam. Juga wala yakuna junuban, juga syaratnya itikaf harus tidak junub. Tidak junub. Junub itu apa? Umpama ya keluar mani, entah mimpi atau ini disetor oleh suaminya belum adus mau itikaf, enggak sah, udah dosa lagi. Itu. Atau Mbak Siti mimpi sehingga keluar mani umpama. Mau itikaf tidak boleh, harus adus dulu. Walubsu dan juga syaratnya itikaf diam pokok qadri tuma'ninatil lisolati, di atas sekadarnya tumaknina. Kalau kita ke dalam sholat kan ada tumaknina, Bu. Tumaknina itu apa? Baca paling sedikit sekiranya baca subhanallah. Andai kata subhanallah itu 3 detik, berarti kita tambah 4 detik, 5 detik itu itikaf. Paling sedikitnya itikaf. Kan kalau tumaknina itu kira-kira diukur dengan bacaan subhanallah. Kalau subhanallah itu 2 detik, berarti tambah 3 detik. Ini paling sedikitnya. Lamanya sampai kapan? Tidak ada batasnya, Bu, masalah lamanya. Mau 1,5 jam, 15 menit, 1 jam, 2 jam, terserah sampean. Ini pahalanya sangat besar. Sangat besar. Luar biasa. Kalau bukan bulan Ramadan boleh. Umpama siapa yang dekat dari masjid rumahnya? Itu sih. Siapa itu? Mbak Raudhah. Maghrib ke masjid. Setelah baca setelah assalamualaikum langsung niat nawaitul itikafai. Tapi nggak boleh ngomong-ngomong ya. Nawaitul itikafai mana nawaitul sabilillah taala. Atau bahasa Indonesia, saya niat diam di masjid karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Udah baca sampai. Itu udah itikaf itu namanya. Oh, panjang, terlalu panjang. Ya udah, saya niat diam di masjid. Karenamu ya Allah, atau lillahi ta'ala, itu namanya. Jadi kalau dekat di masjid itu untung kalau kita sering-sering ke masjid. Juga syaratnya itikaf wa ayyakuna fil masjid, harus yaitu di masjid. Kalau bukan masjid enggak boleh itikaf. Dan juga wa ayyanwil itikafa, dan juga kudu niat itikaf. Ini syaratnya. Kalau sampai diam 1 jam, diam setengah hari, tapi nggak niat itikaf, tidak dapat sampean, Bu. Masalah sampean yang baca-baca ya dapat pahala. Umpama nyanyinya Lord Abdul Aziz, diam 1 hari di masjid sampai hatam Quran, itu tetap pahalanya tetap dapat daripada
yang baca Al-Quran. Tapi bab itikafnya yang tidak dapat nyai. Mengapa? Karena nyai tidak niat. Kan kudu niat. Umpama batal. Umpama batal dikarenakan umpama batal. Harus keluar sebentar. Nggak yang ngambil wudhu. Kembali lagi. Niat lagi. Selesai. Oh Mbak Siti. Ada di masjid. Tiba-tiba suaminya datang. Pak, ada pegang pipinya. Pulang yang. Udah batal kan? Jadi bolehkah saya nambah lagi itikaf? Boleh. Ambil wudhu lagi. Niat lagi. Nah itu. Wala yajibul itikafu illa bin nadri. Dan tidak wajib itikaf tersebut. Ini sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa artinya? Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah meninggalkan Rasulullah. Saking besarnya pahalanya. Walaupun sebentar itikaf, Bu. Itikaf. Karena kediaman Rasulullah itu seperti ini kamar ya, Bu ya. Ya ini masjid. Seperti itu kamar, ya ini masjid. Buka pintu, buka kamar, udah masjid itu. Jadi Rasulullah selalu itikaf. Jadi salah satu sunnah Rasul yaitu itikaf. Usahakan, Bu ya. Nah, di saat kita ibadah di masjid itu besar pahalanya. Itikaf juga besar pahalanya. Berarti kita ngomong-ngomong tidak ada faedahnya. Melakukan dosa juga besar. Memang begitu, Bu. Tempat apabila melipat gandakan pahala, dari tempat itu juga melipat gandakan dosa. Contohnya, kita umpama melakukan dosa di sini dibandingkan dengan Mekah, besaran di Mekah. Sebaliknya kita melakukan kebaikan di sini dan di Mekah, besaran di Mekah. Nah itu, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qutbul wali Muhyiddin Nabi Zakaria bi Syarfuddin An-Nawawi rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madina bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharaini amin. Hadisul arbaun. Hadis yang nomor 40. Hadis yang nomor 40 Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah itu putranya Sayyidina Umar. Abdullah tersebut salah satu orang yang terkenal ikut jejaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, qala berkata Abdullah bin Umar. Qala berkata Abdullah bin Umar, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Megang kepadaku, yaitu baginda Rasul, memang kibi dengan pundakku. Ini Rasulullah megang pundakku. Faqala, maka bersabda Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun berdeka sampian dalam dunia, dalam dunia. Ka'annaka gharibun, laksana kamu tuh orang yang manca, sana orang yang datang, dari sana orang pendatang, laksana orang yang asing, au abiru sabilin, ataupun laksana orang yang menyeberang jalan, menyeberang di jalan. Abdullah bin Umar, sabdanya Rasulullah, jadilah kamu di muka bumi tersebut laksana orang yang asing. Gimana orang yang asing? Dia tidak ada lagi kebanyakan ibadah kepada Allah, itu maksudnya. Namanya orang asing. Pama nyai dalam kamarnya, yang lain ngumpul-ngumpul, yang lain main-main ke tetangga, nyai di dalam kamar. Asing kan berarti kan? Seakan-akan nggak punya tetangga, seakan-akan nggak punya kawan, padahal banyak kawannya, banyak saudaranya. Jadi orang-orang ketuhanan itu orang-orang itu sering mengasingkan diri. Makanya sabdanya Rasul, atau kamu Abdullah bin Umar laksana orang yang menyeberang di jalan. Artinya seberapa lah, Bu, kita nyeberang di jalan. Harus hati-hati kita di dunia itu, maksudnya banyak-banyak ibadah. Karena di dunia hanya saja sangat sebentar kita di dunia ini. Dibandingkan di akhirat, jangan sampai di akhirat, dibandingkan di kubur, dunia tersebut sangat sebentar. Kita kemarin, umpama, kita kemarin, ya Allah, kayak masih bujang kita. Tahu-taunya sekarang kita udah punya anak, bahkan udah punya cucu, nyai sebentar lagi udah punya menantu. Padahal kayak kemarin kita bujang ini. Iya, perasaan saya pribadi, ya Allah, kayak kemarin ya. Ternyata cepat betul kita ini tua. Cepat betul kita itu masuk kubur. Kayak
kemarin yang saya ke sana kemari tiba-tiba udah tua. Abdullah bin Umar, jadilah kamu di muka bumi laksana orang yang asing. Kan orang-orang ibadah tuh ya orang-orang asing, orang-orang manca. Orang ngomong-ngomong dia baca istighfar, astagfirullah. Kan beda. Orang lagi seumpama jalan-jalan dia di dalam kamarnya, kan asing. Melainkan atau abiru sabilin, atau kamu itu laksana orang yang nyebrang di jalan. Seberapa lamanya lah kita nyebrang di jalan? Saking singkatnya kehidupan tersebut. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang sangat singkat agar kita tidak nyesal di kemudian harinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu, ini dah rambu-rambu dari Rasulullah. Ini warning dari Rasulullah. Warning. Artinya kamu di dunia itu ibadah, kamu di dunia itu waktunya sangat singkat, ibadah betul-betul kamu. Gitu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, yaitu bersabda Abdullah bin Umar, di saat Rasulullah bersabda seperti itu, maka Abdullah bin Umar bersabda, yaitu berkata, apa berkata Sayyidina Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantadiri sabah wa idza asbata fala tantadiri masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Idza amsayta, apabila masuk sore sampian, seperti sudah fala tantadiri sabah, maka jangan menunggu ibadah, nunggu besok, nunggu subuh. Wa idza asbata, apabila masuk pagi sampian, fala tantadiri masa, maka jangan menunggu sore yang mau ibadah kepada Allah. Wa khudh, dan ambillah min sihatika, dari kesehatan sampian, di marodika, mempersiapkan untuk sakitnya sampian. Wa min hayatika, dan ambillah dari kehidupan kesampian, hidupnya sampian, limautika, yaitu siap-siap untuk matinya sampian. Maksudnya begini, Abdullah bin Umar berkata, apabila pagi jangan menunggu sore untuk ibadah kepada Allah. Apabila sore jangan nunggu pagi untuk ibadah kepada Allah. Artinya ibadah terus. Ambillah peruntungan dari kesehatan sebelum kita sakit. Ambillah peruntungan untuk kita ibadah kepada Allah di waktu kita hidup sebelum kita mati. Rahul Bukhari nyatakan kepada hadis Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Makanya semoga umur kita barokah, manfaat ke umat sampai hari kiamat, husnul khatimah, mempunyai keturunan sholihin sholihat sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.